Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ikhwa fillah, rahimakumullahu jami'an. Pada kultum kali ini saya akan membahas, akan sharing tentang keutamaan memperbanyak istighfar atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar itu adalah masdar dari istighfar. Sedangkan makna dari istighfar itu adalah talabul ghufran, talabul maghfirah, yaitu memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang memohon ampunan itu disebut sebagai mustaghfir. Sedangkan istighfar sendiri berasal dari kata ghafar. Dalam ilmu sharaf itu adalah thulathi mujarrad. Ghafar sendiri itu bermakna satar atau ghatta, yaitu menutupi. Sedangkan istighfar dalam istilah yang kita pahami adalah memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita perbuat, atas dosa-dosa yang telah diperbuat oleh seorang hamba. Dalam ini Al-Quranul Karim, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hamba-hambanya yang memohon ampunan kepada Allah, yang memperbanyak istighfar di waktu sahur sebelum fajar. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, as-sabirin was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa wal mustaghfirina bil ashar, bahwa orang-orang yang memohon ampunan bil ashar ketika waktu sahur itu adalah termasuk orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Dan istighfar sendiri adalah menjadi salah satu jaminan dari Allah akan keselamatan hamba-hambanya. Dalam firman-Nya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dalam ayat ini ada dua jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai jaminan terhadap umatnya dari siksa Allah. Selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di antara umatnya, Allah menjamin akan keselamatan mereka dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apa daya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diwafatkan oleh Allah. Dan lanjutan ayat tersebut adalah wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kita bisa beristighfar kepada Allah. Istighfar ini adalah jaminan Allah yang kedua. Jaminan Allah kepada hambanya agar diselamatkan dari siksanya, dari azabnya. Karena dengan memperbanyak istighfar di dalam suatu masyarakat, Allah akan menjaga mereka, hamba-hambanya, dari azab Allah. Dalam ayat lain, doanya atau ajakan Nabi Hud kepada umatnya dalam ayat surah Hud, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis samaa alaikum midrara
wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Nabi Hud mengajak kaumnya untuk memperbanyak istighfar kepada Allah agar Allah memberi mereka hujan yang deras, agar Allah memberi mereka pertolongan, agar Allah mempermudah urusan-urusan mereka. Dan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam hal ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzarrin Al-Ghifari. Sahabat Abu Dzarrin memperoleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Dalam hadis qudsi ini Allah sudah mengetahui bahwa hamba-hambanya akan melakukan dosa baik siang atau malam. Allah memanggil hamba-hambanya dengan sebutan ya ibadi, panggilan yang sangat dibanggakan oleh para ulama. Panggilan Allah kepada hambanya yang mana ulama-ulama merasa bahagia, merasa bangga akan panggilan ini, ya ibadi, panggilan yang halus, bahwa hamba-hambanya adalah pendosa baik siang dan malam, dan Allah menyuruh hamba-hambanya supaya beristighfar dan Allah akan memaafkannya dengan istighfar tersebut. Dan istighfar yang paling dianjurkan oleh Rasulullah diantaranya adalah sayyidul istighfar. Nabi mengajarkan sayyidul istighfar kepada umatnya dalam hadisnya yang berbunyi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam hal ini saya berpesan kepada ikhwah fillah, apabila setan tidak pernah bosan menggoda hamba-hambanya Allah, maka hendaklah seorang hamba tidak pernah bosan untuk bertobat kepada Allah, karena Allah akan senang apabila hambanya bertobat, dan Allah tidak pernah bosan menerima taubat seorang hamba. Sekian dari saya, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.